Dianggap parasit keluarga. Bab 122. Sayang, itu lanjut besok. Mumpung anak-anak pulas, kamu juga tidur. Kali ini, fokus pandangan Calandra tertuju kepada Sofia. Wanita itu tak sampai memakai jilbab dan memang baru sakan melakukannya ketika keluar dari kamar. Sofia mencepol tinggi rambutnya. Aku susun 3 lagi, Yang. Tawar Sofia makin mempercepat kinerja kedua tangannya. Calandra yang masih menatap Sofia berkata, "Ya sudah, aku tunggu di kasur, ya." "Iya." Sanggup Sofia bersama kebahagiaan sempurna yang ia rasakan. Rasanya, hubungan mereka mirip pengantin baru yang sedang manis-manisnya karena mereka memang menjalani pernikahan berlandaskan cinta. Buktinya, Calandra yang awalnya sudah rebahan sambil sibuk dengan ponsel, buru-buru bangun kemudian mengulurkan kedua tangannya untuk membimbing Sofia duduk atau malah tiduran di sebelahnya. Sofia berangsur merebahkan kepalanya di sebelah bahu Calandra, kemudian ia melongok layar ponsel sang suami yang pria itu tunjukkan kepadanya. Dalam diamnya, Calandra tengah membalas setiap pesan dari Dr. Andri. Dia tanya, "Enggak salah kan, kalau dia main ke rumah Widi?" Terus tanya baik-baik. "Sudah kangen," katanya. "Aku bilang enggak salah karena itu jauh lebih baik sekalian silaturahmi. Dia ajak kita sekalian," aku balas, "enggak mungkin karena selain aku masih sibuk dengan pekerjaan, kamu sama si kembar juga belum memungkinkan," jelas Calandra mengabarkannya kepada Sofia. "Ya sudah sih, gitu saja. Apa yang sayang lakukan sudah benar. Terus, tadi aku juga ada bilang ke Widi, kalau dia ketemu sama orang julid yang sibuk urus hidupnya, suruh sekalian tuh orang beliin kamu keperluan hidup kamu sama anak-anak kamu. Sanggup enggak?" ucap Sofia. Calandra yang baru memeluknya, sesaat setelah pria itu meletakkan ponselnya di nakas, langsung mesem. "Mumpung anak-anak tidur, kita juga tidur," lirik Calandra sambil tetap mendekap tubuh Sofia menggunakan kedua tangannya. "Bentar lagi aku harus pompa ASI." "Lihat sudah sebengkak ini," keluh Sofia masih dengan serba-serbi setelah melahirkan, khususnya perihal payudara bengkak dan puting pun sampai berdarah-darah. Calandra yang sebenarnya sudah lelah sekaligus mengantuk, berangsur bangun. "Aku siapin air buat kompres dulu, soalnya itu enggak boleh dibiarin." Setelah mengambil keperluan kompres dan membantunya mengompres, Calandra juga sudah langsung menyiapkan pompa ASI-nya. Sofia benar-benar tinggal pakai karena sekadar bangun, sudah langsung ia bantu. Dan sambil menunggu proses selesai, ia meringkuk di pangkuan Sofia. "Sayang, kalau mau tidur, tidur saja. Ini cepat, kok," yakin Sofia. Sementara Calandra yang sudah memejamkan kedua matanya, berangsur mengangguk-angguk. "Kayaknya kita perlu beli kulkas khusus buat Asif Azam Azura," ucap Calandra walau kedua matanya terpejam dan suaranya pun sudah mulai bergetar. "Boleh, apalagi stok Asif aku memang banyak. Malahan, Mas Aidan sekarang juga balik minum ASI, tapi lewat .sih, enggak langsung soalnya kan sudah disapih," cerita Sofia di tengah deru suara mesin pompa ASI dan langsung dibalas tawa gemas oleh Calandra. "Sayang, Mas Aidan kayaknya galau." Gamang karena belum terbiasa dengan perubahan sekarang, yakin Calandra walau kedua matanya masih terpejam. "Enggak apa-apa, lah. Pelan-pelan, pasti Mas Aidan terbiasa." Lucunya, dia sudah bilang sayang ke Azam dan Azura. Dicium-cium, gemes banget, Yang.
Liri Sofia antusias dalam berceritanya kepada Kalandra yang masih meringkuk di pangkuannya. Walau awalnya Kalandra masih kerap merespons bahkan tertawa, tapi lama-lama Kalandra pulas. Termasuk ketika si kembar bangun dan silih berganti Sofia susui, Kalandra sama sekali tidak terusik. Makasih banyak loh, sayang. Ditemani sampai sini, sampai disiapkan semuanya, juga sudah bikin aku makin nyaman. Buktinya, ASI aku selancar sekaligus sekental ini, batin Sofia. Sambil memberi Azura ASI, sebelah tangan Sofia kerap mengelus kepala Kalandra penuh sayang. Suasana rumah Pasana benar-benar meriah walau tak ada pesta di sana. Di tengah suasana yang dibiarkan terang benderang, semuanya hadir di ruang makan tanpa terkecuali bayi-bayinya untuk sahur yang pertama. Sahur pertama berasa mau tawuran. Jadi ingat Pak Haji, sekali boyong keluarga, berasa mau tawuran. Ibu Kalsum yang mengemban azam, paling heboh. Tak mau kalah dari Azura yang memang tidak mau diam. Kaki dan tangan bayi itu tak hentinya bergerak-gerak mirip mengayuh. Mbak Azura, Agustusannya masih lama, ditahan dulu. Mbak Azura mau lomba lari apa balap karung, kan? Goda Pasana yang memang memangku Azura. Lain dengan Azam dan Azura, Aidan anteng makan di pangkuan Kalandra. Keduanya tengah disuapi oleh Sofia dengan menu berbeda. Mas Aidan puasa kan? Tanya Ibu Kalsum sambil menatap Aidan dan bocah itu langsung mengangguk-angguk. Dengan mulut penuh dan sibuk mengunyah, Aidan menatap sang nenek. Mas Aidan puasa yang setiap saat boleh sahur, ya. Sela Pasana sambil menahan tawa, dan lagi-lagi, Aidan mengangguk sambil mesem. Mirip sama Kalandra kalau sudah gitu, sambung Pasana lantaran tingkah Aidan sudah mirip Kalandra. Mungkin karena keduanya kerap bersama hingga Aidan mencontoh interaksi sekaligus cara Kalandra dalam melakukan segala sesuatunya. Enggak mirip gimana? Orang Aidan kakaknya Kalandra. Lihat saja, Kalandra enggak mau kalah. Makan disuapin, minum lebih-lebih. Serga Ibu Kalsum yang kali ini sengaja menyindir sang putra. Di hadapannya, Kalandra langsung sibuk menahan tawa. Duh, tanggung jawab Mas Aidan berat, ada 3 adik yang harus Mas Aidah jaga sekaligus, ya. Sambung Pasana. Sofia yang awalnya hanya menahan senyum perlahan menjadi menahan tawa. Kalau sudah bersama layaknya sekarang, Sofia merasa sangat terancam. Karena memang akan sangat tidak baik untuk jahitan di jalan lahirnya yang masih rawan. Papa sama Mama jangan ngelawak terus. Kasihan Sofia, jahitannya sakit itu kalau ketawa terus. Tegur Kalandra di sela tawanya dan kemudian menerima suapan lagi dari Sofia. Nah, kan. Itu jatahnya Mas Aidan, Mas Kala, tegur Ibu Kalsum yang lagi-lagi tertawa. Sulit baginya untuk anteng jika suasana sudah seperti sekarang dan semuanya pun terlihat sangat bahagia. Tapi makannya Mas Aidan enak sih, ucap Kalandra tetap mengunyah makanannya. Kali ini ia menerima makanan yang benar-benar miliknya. Nanti, buka puasa di rumah, apa kantor, Mas? Tanya Pasana yang memang sudah beres sahur lebih dulu. Kantor, Pah. Tapi abis itu pun, aku masih ada urusan sama klien. Sebenarnya urusannya besok. Lagi urus kasus perceraian sama hak asuh anak, kan? Tapi kan besok, Tuan Maheza sama rombongan, mau mampir, mau jenguk si kembar sekalian silaturahmi, balas Kalandra. Ibu Kalsum dan Pasana langsung bertatapan.
merasa terkejut dengan kabar yang baru saja mereka dengar. Karena yang mereka tahu, Tuan Maheza orang kaya raya yang juga memiliki saham terbesar di perusahaan Kalandra bernaung. Namun terakhir, istri kedua Tuan Maheza diketahui bersama Tommy sengaja membunuh Resti. Kenapa papa mama kelihatan terkejut gitu? Biasa saja ucap Kalandra membiarkan Sofia mengeringkan kepalanya yang masih setengah basah menggunakan handuk. Lumrah, cukup terkejut. Jauh-jauh dari Jakarta, ke sini. Tapi ya alhamdulillah, mereka mau jenguk si kembar dan sampai mau silaturahmi, berarti baik banget, ucap Ibu Kalsum. Pasana yang duduk di sebelah sang istri, langsung menatapnya. Yang namanya orang baik, pasti ya dicari orang baik, mah. Jangankan orang yang memang baik, yang awalnya jahat pun bisa jadi keluarga, kalau kita balas mereka dengan kebaikan juga. Lihat, Pak Haji, Jihan, David, keluarga Mbak Sofia, dulu mereka seperti apa? Sekarang kita sudah deket banget, kan? Dalam hatinya, Sofia yang mengambil handuk dari bahu sang suami kemudian menaruhnya di tempat duduknya, refleks mesem. Papa sana memang sebijak itu. Makanya Mas Kala juga ikut enggak kalah bijak. Malahan, walau papa sana lucu, Mas Kala jauh lebih lucu soalnya memang perpaduan dengan watak Mama Kalsum, batin Sofia. Kalandra berdeham memasang wajah sekaligus gelagat kurang nyaman. Tatapannya pun kerap menunduk, seiring ia yang membenarkan posisi duduk Aidan di pangkuannya. Omong-omong itu, si Ibu Muji kejam banget loh. Dia gitu ke Widi, belum apa-apa sudah direcoki. Sekarang Andri yang kebingungan kenapa Widi sibuk menghindar. Nah, si Muji enggak berubah-berubah. Enggak belajar dari pengalaman. Itu Andri nikah pun, dia yang atur-atur, kan? Lah ya sudah, enggak usah ngomongin orang. Yang penting kita enggak ikutan. Sekadar mengingatkan saja, apalagi Andri sudah dewasa. Dari awal kan si Muji emang sudah susah dididik, biar Andri saja yang didik. Pasana mengambil jeda sejenak untuk melanjutkan ucapannya. Ia mengambil segelas teh manis panas yang tampaknya sudah jauh lebih dingin dan ada di hadapannya. Kalaupun Widi enggak jadi sama Andri, masih banyak orang baik. Stok orang baik di dunia ini masih banyak. Dijalani saja karena yang namanya jodoh termasuk rezeki, kalau belum waktunya ya tetap belum bisa kita miliki, sekeras apapun kita menyiksa diri untuk mendapatkannya. Lihat saja kalian. Kalian sudah merasakannya sendiri. Kalian sebahagia ini setelah sebelumnya sama-sama terluka. Bayangkan kalau Mama Kalsum mirip Ibu Muji, alamatnya Mama sama saja nyiptain neraka buat keluarga kita. Kita sama-sama lihat saja, bakalan seperti apa Andri kalau sama yang sekarang juga kembali dilarang. Tapi kalau papa lihat Widi, dia nyaman-nyaman saja pontang-panting kerja mirip baling-baling. Asal jangan diusik apalagi kena omongan macam omongan Ibu Muji, dia pasti tetap happy. Pasana kembali menutup ucapannya dengan menikmati teh manis yang kini memang sudah jadi hangat-hangat kuku. Kalau mengenai itu kemarin sih aku sudah bilang ke Widi, Pah. Karena kalau masih ada orang yang sibuk urus-urusan Widi, sekalian minta orang itu buat urus tuntas kebutuhan Widi sekeluarga saha. Gitu. Ucap Sofia dan langsung membuat mertuanya heboh tertawa. Sudah ketularan mamahmu, ini. Ucap Pasana menyamakan Sofia dengan Ibu Kalsum. Kalandra yang menjadi tersipu pun berkata,
Mama enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama mamahnya anak-anak, Pah. Jangan lihat wajahnya yang tenang, kalem keibuan. Soalnya kalau sudah kesal, wah. Taflon pun melayang, ya. Sergah Pasana yang langsung tertawa lepas. Asli, Mbak. Pas Papa nemenin kamu nemuin Fajar ke bank. Yang Papa sibuk doakan bukan apa-apa. Dalam hati cuma sibuk doa, ya Allah semoga cucu-cucu hamba enggak mirip Fajar walau mamahnya semarah dan sebenci itu ke si Fajar. Lagi-lagi tawa dalam kebersamaan di sana pecah termasuk juga Sofia yang ikut tertawa. Duh, jahitanku. Batin Sofia tak bisa untuk tidak tertawa padahal itu sangat mengganggu jahitannya. Apalagi, Ibu Kalsum juga sampai membahas kabar gigi Fajar yang Kalandra kabarkan masih pongah. Aku kasih kamu gigi palsu bagus, tapi kamu harus setia ke aku, yah, yang. Ucap Hani memaksa Fajar. Kalau aku sampai setia, yang ada aku dosa. Balas Fajar cuek. Dosa apa sih? Yang namanya cinta kan enggak kenal dosa. Aku bakalan jadi istri yang baik buat kamu. Buktinya, kemarin aku bantu bayarin hutang kamu, dan aku juga siap urus anak-anak kamu. Aku siap jadi mama yang baik buat mereka, apalagi janda kamu sudah mau nikah sama pria kaya. Seperti hari-hari sebelumnya, kali ini Hani kembali menunggui Fajar bekerja. Karena walau Fajar pongah, cintanya tak berubah. Yang ada Hani si Madu ingin membuktikan keseriusan cintanya. Hari ini saja sepulang Fajar kerja, Hani akan membawa Fajar ke dokter gigi terbaik kenalannya sekalian ngabuburit. Ya ayang, iya. Rengek Hani memaksa. Apaan, sih? Dibilang enggak boleh, ya enggak boleh. Istighfar Hon. Nama asli kamu siapa kalau sedang bukan jadi Hani? Balas Fajar masih menyikapi Hani dengan sabar. Ia menatap saksama wanita jadi-jadian yang nasi mendekapnya penuh kemanjaan.